Assalamualaikum. Temani aku yuk rutinitas pagi, mau bikin sarapan dulu ya bun. Untuk hari ini tuh aku mau goreng tempe. Udah beberapa hari ini tuh aku goreng tempe ya bun, karena requestan anak aku tuh minta digorengin tempe. Apalagi aku juga mau bikin sambal terong ya bun. Anak aku tuh paling suka ya yang namanya sambal terong, jadinya aku mau bikinin. Terongnya juga nggak beli ya bun, ibu aku tuh bawa dari kebun kemarin, jadi sekalian aja ya aku masak. Untuk terongnya itu 4 ya bun. Ternyata waktu aku kupas-kupas semua itu ada yang jelek atau busuk itu satu ya bun. Cuma apa ya, bisa dipilih-pilihnya tuh cuma sedikit yang satunya, tapi kalau untuk yang 3 ini bagus sih bun ya, cuma yang ini aja agak bolong sedikit, tapi untuk yang lainnya itu semuanya bagus ya bun. Dan untuk terongnya itu masih muda-muda banget gitu bun ya, tapi untuk kulitnya itu aku kupas karena nanti kan takutnya itu kalau misalkan tua ya bun. Tapi ternyata waktu aku belah-belah itu terongnya itu masih muda ya bun. Kalau masih muda sih sebenarnya juga nggak perlu dikupas ya bun, enak juga untuk dimakan untuk kulitnya. Tapi kalau aku kan nggak bisa bedain ya bun, kalau belum dipotong-potong itu mana terong yang agak muda sama terong yang agak tua itu aku nggak tahu gitu loh bun. Makanya itu daripada nanti takutnya tua, ya udah aku kupas-kupas aja ya bun. Dan di sini tempe aku tuh juga udah mateng, aku tiriskan dulu ya bun untuk tempenya. Dan aku lanjut lagi, aku goreng ya udang tepung dulu. Dan jangan salfok ya bun, sama yang kayak rambut di spatula aku atau sotil aku ya bun. Kalau biasanya aku bilang itu bukan rambut ya bun, itu kayak apa ya, yang biasanya ada di kepalanya udang itu loh bun, yang panjang-panjang ya. Kadang warnanya kalau aku lihat itu oranye gitu loh bun. Dan lanjut lagi, ini tuh aku goreng dulu ya bun untuk udang tepungnya. Aku ngegorengnya itu nggak terlalu banyak sih bun ya, 2 penggorengan aja. Yang penting itu cukup buat sarapan pagi sama siang aja ya bun. Jadi nanti sore itu aku goreng lagi, karena anak-anakku kan nggak begitu suka udang ya bun. Daripada disuruh makan udang, mending makan tempe kalau anak aku itu bun ya. Yang makan udang kan cuma aku sama ibu aku aja, jadinya untuk udangnya aku gorengnya nggak begitu banyak. Dan untuk sayur terongnya ini tuh aku cuci sampai bener-bener bersih dulu ya bun. Kalau udah di sini tuh aku potong-potong untuk terongnya. Aku potong-potong itu kecil-kecil aja ya bun. Dan di sini tuh ya bun, aku tahunya itu kalau terongnya masih muda waktu aku belah terongnya itu bun ya. Ternyata masih muda ya bun. Tadi itu kalau misalkan aku tahu untuk terongnya masih muda itu nggak aku kupas ya bun. Karena kalau biasanya kan terongnya itu aku beli ya bun. Kalau beli kan biasanya aku tanya sama yang jual, terongnya itu masih muda apa enggak gitu bun ya. Kalau masih muda, katanya masih muda gitu bun ya, biasanya tuh nggak aku kupas. Tapi berhubung ini ibu aku yang bawa dan aku juga nggak paham, ya udah akhirnya aku kupas aja ya bun. Di sini untuk terongnya itu aku potong-potong ya bun. Dan aku juga lupa tadi kan ada yang jelek sedikit gitu bun ya, di bawah, di bagian tengah maksud aku, itu belum aku ilangin gitu bun ya. Jadinya aku ilangin aja sekalian biar terongnya itu nggak ada item-itemnya ya bun. Jadi aku ilangin yang bagian item dan langsung mau aku potong-potong ya bun. Nanti tuh setelah aku goreng-goreng udang, aku mau langsung goreng terongnya dulu ya bun. Jadi sekalian aja. Untuk udangnya ini juga nggak lupa ya bun, aku bolak-balik biar matangnya itu merata dan biar nggak gosong juga sih bun ya. Untuk udangnya ini, udangnya itu aku tunggu dulu sebentar sampai udangnya kering. Kalau udangnya udah kering, ini aku tiriskan dulu ya bun. Untuk udangnya aku taruh di serok dulu ya bun, jadi biar minyaknya itu pada turun semua. Dan di sini aku mau goreng lagi untuk udangnya. Di sini tuh aku goreng yang kedua kalinya ya bun, karena di sini tuh mengganggu juga, jadinya aku pindahin dulu ke piring. Dan aku mau lanjutin lagi ya bun, aku taruh dulu udang tepungnya itu di minyak yang panas. Aku goreng sampai minyaknya itu terisi semua ya bun. Oh iya, untuk hari ini bunda-bunda udah masak apa belum? Kalau belum, sini aku temenin ya bun. Biar enak ya bun, kalau masak itu ada temennya. Jadinya tuh nggak kerasa gitu loh bun. Walaupun aku nggak bisa menemani langsung, aku temani lewat video ya bun. Dan di sini untuk udangnya udah kering ya bun, langsung aja aku tiriskan dan aku mau langsung goreng untuk terongnya.
Terongnya ini aku goreng 3 kali ya bun, karena kalau 2 kali kayaknya tuh kebanyakan deh bun ya, jadinya aku goreng 3 kali. Aku tunggu dulu ya sampai terongnya itu bener-bener matang dulu. Sambil nunggu terongnya matang, di sini aku mau siapin bumbu sambelnya dulu ya bun. Untuk bumbu sambelnya pasti bunda-bunda juga udah tahu ya, tapi nggak apa-apa ya bun, sambil aku jelasin. Di sini tuh untuk bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, aku tambahin cabai rawit sama cabai keriting ya bun. Aku pakai cabai keriting itu biar warnanya itu lebih cantik ya bun, dan aku juga tambahin tomat. Tadi itu aku tuangin bawang ya bun, karena kemarin aku dikupasin bawang sama ibu aku. Kalau biasanya aku ngupas sendiri gitu bun ya, karena ibu aku sibuk ke kebun, dan kemarin itu sore-sore aku dikupasin ya bun. Untuk bumbunya udah aku cuci. Di sini tuh mau aku potong-potong dulu untuk tomatnya ya bun. Dan yang bikin tambah enak lagi, untuk sambalnya itu aku tambahin terasi. Kalau untuk tomatnya cuma aku belah jadi 2 aja ya bun, karena mau di blender juga. Kalau misalkan diulek gitu bun ya, itu kan biasanya aku potong agak kecil-kecil, tapi jarang juga sih bun ya aku ngulek itu kalau bukan bikin sambal mentah atau bikin sambal cuma sandingan buat sayur sop gitu bun ya, gandengannya gitu. Karena kalau apa ya, misalkan kayak masak gitu bun ya, bumbunya itu aku ulek, aku udah nggak mampu ya bun. Apalagi ya zaman sekarang kita kan udah dienakan juga gitu bun ya, kita dibantu mesin juga, jadi ya udah aku pakai mesin aja ya bun. Dan di sini untuk terongnya, untuk gorengan yang pertama udah mateng, dan aku lanjutin lagi ya bun, aku goreng juga untuk penggorengan yang kedua, dan juga udah mateng, langsung aja ya bun aku tiriskan. Dan di sini aku lanjut lagi, aku goreng lagi ya bun sampai semuanya itu selesai. Dan tadi karena minyaknya juga tinggal dikit, jadi aku tambahin juga ya bun untuk minyaknya. Di sini aku goreng dulu untuk terongnya sampai matang dulu. Sambil nunggu terongnya mateng, di sini tuh aku cuci dulu ya bun untuk baskomnya, karena biar aku tuh nggak punya cucian kotor gitu loh bun kalau setelah selesai gitu bun ya. Apalagi waktunya juga agak santai juga sih bun ya. Kalau biasanya pagi tuh aku udah buru-buru banget gitu bun ya, waktunya juga udah mepet banget. Untuk hari ini tuh agak santai ya bun, karena aku masaknya cuma sambal terong sama goreng tempe aja. Untuk udang tepungnya tadi kan juga tinggal goreng ya bun, karena tadi pagi itu bun ya, sebelum suami aku berangkat kerja, suami kan bekal ya bun, jadi aku bangunnya itu jam 4 gitu bun ya, dan aku ngeracik dulu untuk udangnya. Dan aku gorengin udang itu tadi cuma buat suami aja ya bun, waktu yang tadi pagi buat bekal. Dan kalau yang sekarang itu buat kayak aku sama ibu aku aja. Dan untuk suami aku tuh bekalnya tadi cuma pakai udang tepung aja ya bun sama nasi, jadi bekal suami aku tuh nggak ribet ya bun. Suami aku tuh dibekalin sama apapun gitu, mau-mau aja sih bun ya, jadi aku juga nggak terlalu repot. Apalagi kalau melihat istrinya juga udah capek gitu bun ya, jadi ya seadanya aja kalau suami aku itu bun ya. Dan lanjut lagi ke videonya ya bun. Di sini tuh untuk terongnya udah mateng. Untuk bumbunya langsung aja ya bun aku tumis-tumis. Dan untuk tambahan bumbunya seperti biasa ada garam, gula sama roiko ya. Ini tinggal diongseng-ongseng ini sampai benar-benar mateng ya bun. Kalau misalkan bumbunya itu nggak mateng, nanti jadinya itu kurang enak ya bun, jadi kerasa agak sengir gitu loh bun. Dan di sini karena bumbunya juga udah mateng, aku cemplungin untuk terongnya, aku tambahin sedikit air ya bun, jadi biar bumbunya itu meresap ke terongnya gitu bun ya. Sambil aku aduk-aduk, dan jangan lupa ya, ini tuh nanti sebelum aku matikan kompornya, aku cek koreksi rasa dulu ya bun. Kalau misalkan rasanya udah pas, tinggal dimatikan aja untuk kompornya. Di sini sambal terong aku udah mateng ya bun, aku pindahin dulu ke piring. Untuk sarapan paginya udah selesai ya bun. Untuk sambal terongnya udah mateng, tempenya juga udah mateng ya bun. Jadi biar anakku tuh sarapan dulu dengan lauk pauk yang sederhana ya bun. Dan di sini setelah selesai aku masak-masak, aku tuh mau cuci dulu ya. Tadi kan wajan aku kan belum dicuci, jadi sekalian aja aku cuci. Kalau untuk yang lainnya itu aku nggak punya cucian ya bun, karena memang semuanya udah aku cuci.
tadi itu sambil nunggu mateng gitu bun ya, lumayan kan untuk waktunya, jadi aku manfaatkan ya bun. Tapi kalau misalkan biasanya itu bun ya, aku nggak bisa menyambi-nyambi gitu bun ya, karena di sampingnya itu banyak gitu bun ya, karena kan kita ngehidupin kompor dua gitu bun, yang satunya goreng, yang satunya masak. Itu memang aku nggak cuci ya bun, jadi aku nunggu semuanya itu selesai. Jadi aku nyucinya tuh nggak harus masak sambil nyuci gitu bun ya, pokoknya ya seludangnya waktu aku aja sih bun ya. Lanjut lagi di sini tuh untuk wajahnya aku cuci sampai bersih, dan jangan salfok untuk item-itemnya itu susah banget dihilangin ya bun. Udah aku coba beberapa kali, tapi kalau misalkan pakai kawat gitu bun ya, yang buat cuci perabotan itu bun ya, yang buat cuci wajan-wajan bisa hilang sih bun ya, cuma wajannya itu tambah lengket gitu bun, makanya itu aku nggak pakai kawat. Dan di sini aku juga lupa ya bun, ternyata itu serok aku tuh belum aku cuci, jadi sekalian aja aku cuci. Dan aku mau lanjut ngelap-ngelap mejanya juga ya bun, karena mejanya juga udah kotor banget, makanya aku mau ngelap-ngelap dulu untuk mejanya. Tadi tuh seperti biasa aku kasih semprotan dulu ya bun, karena biasanya itu bun ya, kalau misalkan aku habis masak itu kan lalat biasanya masuk gitu bun, makanya aku kasih semprotan pembersih kaca, jadi biar lalatnya itu nggak masuk ya bun. Apalagi ya bun, kalau misalkan kayak bau amis-amis, bau bumbu gitu bun, lalat itu suka masuk gitu loh bun, makanya aku tuh paling nggak suka banget ya bun. Nanti takutnya itu kan dihinggapin, dan apalagi kalau misalkan sampai bertelur itu kan paling menjijikkan gitu bun ya, jadinya itu selalu aku semprot-semprot. Biasanya itu kalau aku udah semprot-semprot gini bun ya, lalatnya itu kan nggak mau masuk ya bun. Dan setelah selesai aku ngebersihin di wastafel aku, di sini tuh aku mau ngebersihin kompornya dulu ya bun. Untuk kompornya juga udah kotor banget, makanya aku bersihkan biar lebih bersih ya bun. Dan nanti untuk meja yang di sebelahnya itu aku ganti ya bun untuk kanipunya. Jadi setiap dua meja itu aku pakai kanipu yang berbeda ya bun. Untuk yang di sini sama di ruang makan itu kan aku pakai kanipu yang memang khusus di situ gitu loh bun, karena biar nggak kena minyak-minyak semua, jadi biar nggak anyit semua ya bun. Kalau untuk di kompor sama di wastafel itu kanipunya sendiri ya bun. Dan aku lanjut lagi, aku lap-lap sampai bersih ya, di bawah-bawahnya magicom sama di bawahnya tudung saji itu aku lap-lap sampai benar-benar bersih ya bun. Dan di sini di ruang makan sini ya bun, ini tuh aku bersihkan dulu untuk mejanya, karena mejanya juga udah kotor banget ya bun, jadinya tuh aku bersihkan. Dan mohon maaf ya bun kalau misalkan aku ngisi suaranya itu kedengaran suara anak kecil, karena anak aku itu kan lagi di rumah gitu bun ya, aku ngisi suaranya itu pas hari Minggu, jadi kalau misalkan kedengaran mohon maaf banget ya bun. Dan lanjut lagi ya bun, aku tuh tata dulu untuk kursinya, dan aku mau ngebersihin untuk kulkasnya dulu ya bun. Kalau untuk di depan itu juga aku bersihkan ya bun sama anak aku, cuma untuk waktunya itu nggak sempat gitu bun ya, mau bikin video, jadinya itu cuma di sini aja ya bun. Aku cuma beres-beres dapur aja. Nanti kalau misalkan bunda-bunda ada yang kangen, ada yang minta dibuatin video beberes rumah, nanti aku buatin ya bun. Di sini tuh aku ngebersihin kulkasnya, di atas-atasnya juga itu aku bersihkan. Dan untuk tempat dispenser berasnya itu aku bersihkan ya bun. Dan kalau bunda-bunda salfok itu di pojok ada pete, itu ibu aku tuh kemarin dikasih siapa gitu bun ya, temennya atau siapa gitu lah, aku lupa. Jadi sekalian aja ya, nanti tuh aku taruh di kulkas aku. Setelah selesai aku lap-lap semua, di sini tuh aku langsung aja ya bun mau sapu-sapu, karena lantainya juga udah kotor banget, makanya mau aku sapu-sapu ya bun. Apalagi ya bun, di sini tuh kan ada banyak sepeda gitu, kalau malam ada sepeda suami aku, ada sepeda Vario juga gitu bun ya. Kalau sepeda aku kan ada di garasi ya bun, cuma untuk garasinya kan kecil, jadi nggak cukup kalau misalkan sepedanya itu ditaruh di situ semua. Dan tadi tuh aku juga ngeluarin sepeda juga sih bun ya, sepeda Vario, cuma untuk ngeluarin sepeda itu aku tadi lupa, nggak aku rekam ya bun, jadinya kelewat aja gitu bun ya. Lanjut lagi, aku sapu-sapu lantainya ini sampai benar-benar bersih ya bun. Dan di bawah-bawahnya tempat mesin cuci gitu bun ya,
aku bersihkan biar lebih bersih ya bun, dan aku sapu-sapu di bawah-bawahnya keset ini juga aku sapu-sapu ya bun. Dan kalau bunda-bunda salpok itu ya yang buat keset itu seragam aku ya bun, karena pabrik aku kan udah tutup ya bun, jadinya itu untuk seragamnya udah nggak kepake, makanya aku bikin keset aja ya bun. Kalau misalkan yang yang beberapa gitu bun ya, itu kan ada yang ukurannya agak besar gitu bun ya, itu aku kasihkan ke siapa-siapa gitu bun ya yang mau. Dan lanjut lagi ya bun, di sini tuh aku sapu-sapu dulu untuk di ruang makan. Dan tadi kalau bunda-bunda salpok ya aku pegang pisau, itu ada kotoran yang membandel gitu loh bun. Kalau misalkan nggak pakai pisau itu kayaknya susah banget, jadinya tuh aku pakai pisau. Dan untuk petenya aku taruh dulu ya bun di kulkas aku, jadi biar tetap segar untuk petenya. Dan kalau bunda-bunda salpok ya, tadi rice cooker aku itu rice cookernya tuh rusak ya bun, dan belum dibenerin juga sama suami ya bun, jadinya itu sama suami masih ditaruh di situ ya bun. Lanjut lagi aku sapu-sapu lantainya itu sampai bersih. Setelah selesai aku langsung aja ya bun untuk ngepel-ngepel lantainya, karena kalau nggak dipel itu pun ya kayaknya itu kurang enak gitu loh bun, kayak kurang bersih aja. Makanya tuh aku selalu pel-pel ya bun, setiap hari tuh untuk lantainya aku selalu ngepel ya bun, maupun di dapur ataupun di ruang tengah, ruang tamu, kamar aku, semuanya tuh aku sapu-sapu, aku pel-pel ya bun, karena rasanya tuh kayak kurang marem aja ya bun kalau misalkan belum dipel-pel. Untuk pintunya itu sekalian ya bun aku tutup, karena di rumah itu kan cuma ada aku sama anak-anak aja sih bun ya. Jadi kalau misalkan nanti aku nganterin anak aku sekolah, itu kan rumahnya kosong ya bun, karena ibu aku tuh udah berangkat ke kebun. Jadi kalau pagi-pagi tuh udah berangkat gitu bun ya, makanya aku tuh selalu pintunya itu aku kunci ya bun. Dan lanjut lagi aku pel-pel di sini tuh sampai bersih ya bun. Dan sampai sini dulu videonya, semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua. Jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang. Aku akhiri dulu, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.